Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Bertemu kembali dengan channel JSP, Jejak Sang Pensiunan. Ya, pada hari ini saya baru datang mudik ya dari Banjar dan Sumedang. Ya, setelahnya 1 minggu berada di luar kota, ya, di Banjar dan di Sumedang. Kemudian ketika datang ke rumah, ini masih Pabayatak ya, Pabayatak. Nah ini teman untuk apa di jalan Guas Quest itu ya, Pabayatak. Dan setelahnya melihat kolam ikan deras mini punya saya, ini ada sedikit kendala karena mungkin ditinggalkan, kemudian airnya agak sedikit keruh, kemudian kayaknya ada sumbatan ya, ada sumbatan sehingga ini perlu untuk diantisipasi ya. Alhamdulillah kalau air tidak surut ya, air tidak surut selama ditinggalkan 1 minggu, masih dalam posisi batas aman ya. Tetapi yang berubah adalah kejernihan air jadi berkurang, bahkan menjadi agak keruh kelihatan ya, kecoklat-coklatan asalnya, dan biasanya jernih sama. Ini pun kecoklat-coklatan. Ini menandakan artinya ada proses di dalam saringan yang kurang bagus. Nah, artinya hari ini saya akan membersihkan kolam ini yang terlebih dahulu nanti diperiksa ini jumpernya. Ini jumper yang saya buat ya, jumper yang saya buat ada 1, 2 yang ditutup dengan kayu, 3, kemudian ke-4, dan yang kelimanya hasil jumper lah ya, hasil saringan. Nah ini nanti saya akan periksa, akan cek satu persatu ya di hari ini. Ya mudah-mudahan saja saya doakan kepada teman-teman semua yang masih mudik di kampung halamannya masing-masing, yang masih di perjalanan, atau yang sudah berada di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan selamanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran, limpahan rezeki yang banyak. Sekian dulu. Oke. Ya, baik kawan. Sebelum saya mengerjakan proses pembersihan kolam ini yang saya ceritakan tadi di pembuka, karena ini sudah waktunya makan, lapar, dan kebetulan istri masak menu yang sangat menggugah selera makan. Ada jengkol, ayam putih ya, kemudian ini ikan, ada ikan asin, bebeye juga nih, kakaren lebaran ada. Nah, kemudian tidak kalah sambal menyertai ini. Oke, kepada semuanya, mari kita sarapan dulu ya. Mudah-mudahan nikmat dan berkah. Terima kasih. Yuk. Baiklah kawan, sahabat JSP, Jejak Sang Pensiunan. Kita mulai untuk uyak-uyak membersihkan kolam ini. Diawali dengan membuka tutup jumper yang pertama. Ya, saya buka ini tutup jumper yang pertama. Yang kedua, ketiga, dan keempat kebetulan tutupnya disatukan. Ya, ini tutupnya terbuat dari kayu, cukup tebal lah, cukup tebal ya, menghindari patah ya. Oke, saya simpan dulu.
Nah, ini jumper 1, jumper 2, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk lebih jelasnya saya coba akan di kamera lebih dekat. Nah, ini permukaan di jumper yang pertama. Ya, berisikan alat-alat ya, bahan-bahan penyaringan. Oke. Ketiga. Nah, dan ini akhir daripada proses penyaringan. Ini nampak kelihatan kotor, teman-teman. Ya, kotoran-kotoran ikan, ya sisa-sisa makanan dan lain sebagainya tersumbat di sini. Nampaknya ini sebagai penyebabnya. Ya, kenapa menjadi warnanya menguning bahkan merah keruh? Inilah salah satu penyebabnya. Dan ini semua akan saya coba antisipasi ya. Oke, baik. Saya persiapkan dulu. Ya. Oke. Saya persiapkan dulu alat-alat. Di jumper yang pertama. Saya coba buka dulu. Ini kotor sekali, teman. Ya, ini kotor sekali. Tuh, kotor. Oke, pantasan. Nah, ini sebagai penyebabnya. Dan saya akan coba saya buka tutupnya. Nah, ini penyangga saringannya. Oke, coba saya buka. Langsung. Wah, sangat kotor. Sangat kotor sekali, kawan-kawan. Ini sangat kotor. Ya, terlihat jelas. Ya, terlihat jelas airnya kotor dan terbuang. Oh, ini jumper. Inilah penyebab kotorannya, saya buang. Kotoran ikan 1 minggu, bahkan mungkin 2 minggu. Ya, jadi tersimpan di sini, di situ, 2, ketiga, dan ini akan saya bersihkan semua. Ya, ini kotoran-kotorannya dari saringannya. Kalau ini orang mengatakan ini jaring nelayan. Ya, yang pertama jaring nelayan. Oke, ya satu persatu saya akan coba untuk bersihkan. Oke. Nah, ini kapan? Ya, saya buka dulu tutup jumper yang pertama. Jadi otomatis air dari kolam 1, kolam 2, dan kolam ketiga itu kotorannya menumpuk di sini. Dan ini yang pertama kali saya buka keluarkan kotorannya. Kemudian kalau yang ini sudah bersih, kemudian ke jumper yang berikutnya 2, 3, dan 4 dilakukan dengan cara yang sama. Oke. Ya, selanjutnya saya bersihkan untuk chamber yang lainnya. Ya, saya akan pompa ya menggunakan air ini. Saya bersihkan kotoran-kotoran yang menempel di saringan yang
saya buat seperti yang diperlihatkan tadi. Mohon maaf ya, ini tidak saya perlihatkan karena assessment sendiri, jadi bolak-balik membawa kameranya, takut jatuh ya kameranya ke kolam. Tapi intinya lakukan pembersihan ini sama seperti yang pertama, diangkat saringannya, kemudian dibersihkan ya, kemudian dibersihkan. Oke ya. Kemudian karena yang ini sudah kecil airnya, jadi pompa air otomatis tidak bisa mengangkat air karena airnya sudah kosong di jumper pembersihan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan dari pompa, saya matikan dulu pompanya. Ya, sudah mati, jadi aman semua. Oke, sekarang tinggal menunggu ini airnya keluar kotorannya, dan ini yang akan saya buang yang ini. Oke, jumper kedua saya buka. Nah, ini keluar juga. Oke, gunakan paralon. Ini yang ketiga. Saya buka juga. Oke. Jadi kotoran-kotoran yang ada di sini semua keluar. Nah, nanti air yang di sini, yang di kolam, dari volume yang ada, nanti yang dibuang dikuras, saya akan mencoba 50%. 50%-nya dibuang, kemudian nanti yang 50%-nya lagi diisi kembali, sambil mengeluarkan kotorannya. Dan selanjutnya, ini jumper yang keempat. Jumper yang keempat saya juga buka. Ya, saya buka tutupnya, tinggal dibuka seperti ini, dan langsung kotorannya keluar. Oke. Nah, setelah kotoran-kotoran air keluar, ini kita tinggal menunggu air kedalamannya 50% hilang. Ya, dengan harapan kotornya terbawa keluar, yang tersisa ini 50% air yang bersih, yang nantinya akan ditambah dengan air yang baru, dan diharapkan air jernih kembali. Ikan bisa bernapas dengan lega, ikan bisa leluasa bergerak dalam kondisi air yang bagus. Perlu diketahui bahwa ikan sama dengan manusia ya. Kalau manusia pun memerlukan rumah yang bersih, rumah yang sehat gitu ya, baik kamarnya, kamar tidur, kemudian ruangan-ruangan yang lain bersih, sehingga ya orang merasa tenang, merasa nyaman dan sehat, sehingga makan pun bisa baik, berselera tinggi, dan juga akhirnya sehat. Ikan pun demikian, memerlukan media air yang bersih, kemudian pakan yang bersih, kemudian bisa sirkulasi udaranya bersih, sirkulasi airnya juga bersih, sehingga diharapkan ikan menjadi sehat, ikan makannya bagus, dan tentunya bertumbuh cepat, besar ya, dan sehat. Oke, saya dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain.